Bolehkah menjabat tangan jamaah di kanan kiri saat masuk shaf sebelum imam takbiratul ihram? Menjadi kebiasaan jangan ya. Kaidahnya ketika kita baru bertemu memang disunahkan salaman, mungkin baru bertemu ya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya. Apalagi kita sudah bertemu sebelum qomat, mungkin sudah ngobrol. Ya jelas keliru. Dari tadi udah ngobrol, begitu mau sholat baru salam. Sama kelirunya dengan dari tadi sudah ngobrol, sudah salaman, begitu setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salaman lagi. Ya, salaman itu hanya untuk yang baru ketemu. Masih ingat ada berapa tempat salaman itu? Ada 3. Pertama tadi ya, baru ketemu. Yang kedua mau berpisah. Satu lagi apa? Bai'ah. Ketika kita membaiat seorang pemimpin di hadapan kita, salaman. Sebagaimana para sahabat membaiat Abu Bakar ketika terpilih sebagai khalifah, kemudian Umar, kemudian Utsman, salaman. Adakah yang keempat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sunnahnya salaman ketika akad nikah misalnya, ketika jual beli, ya, deal jual beli, salaman, tidak ada. Dan lain-lain nggak ada. Cuma 3 itu. Ya, bayar zakat, ya, ijab qabul, bayar zakat. Saya terima nih zakatnya, ya. Apalagi dengan lafaz niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, dan seterusnya. Ini jelas bid'ah, nggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Cuman 3 itu ya. Bolehkah mengikuti taklim sebelum dimulai sholat Jumat? Ini ada larangan ya. Ada larangan majelis sebelum sholat Jumat, apalagi di masjid ya, karena ini akan menghalangi kaum muslimin untuk bersegera ke masjid ya. Para sahabat mengambil keutamaan awal ya. Kalau di kita mungkin jam 11 sudah masuk masjid, aneh ya. Para sahabat bahkan sebelum itu ya. Antum tahu kan bagaimana ada unta, sapi, kambing, ayam, telur ya. Itu tergantung bagaimana kita mengawali datang ke masjid pada hari Jumat. Sunnahkah sengaja buka puasa di masjid sekitar rumah, buka bersama? Tidak ya, butuh dalil ini. Mana dalil? Kalau sholat berjamaah ya, ya kecuali ada ilmu di situ, taklim. Ya tentu kalau pulang dulu nggak keburu kan, sekalian buka, sekalian sholat maghrib berjamaah. Adapun sengaja seperti itu mengatakan ada keutamaan, butuh dalil. Diharamkan beristijmar dengan kotoran hewan, tulang atau makanan berharga. Bagaimana bila di perjalanan setelah kencing menggunakan air minum kemasan? Air ya, air ya, air. Yang dilarangkan kotoran hewan yang mengering, yang dilakukan oleh para sahabat, tulang dan seterusnya. Air ya, air apapun ya, air dari keran, air dari botol, dan air kan rata-rata kita juga beli ya kan. Artinya ada biaya ketika kita memakai air itu
ya, apa listriknya, apa meteran pam, kan ada biaya sama dengan yang ada di botol. Apakah semua sunnah harus ditinggalkan jika khawatir menyebabkan munculnya fitnah? Apakah semua sunnah harus ditinggalkan jika khawatir menyebabkan munculnya fitnah? Tidak ya, harus jelas contohnya ini. Sebab kalau diyakini secara umum, ya jenggot, tidak isbal, banyak yang mencaci, memaki, lalu dikatakan ini fitnah, lalu kita disuruh berpakaian isbal, nyukur jenggot dan seterusnya, ya jelas nggak benar ini kan. Kemudian kita harus ikut-ikutan melakukan bid'ah, karena sunnah kan ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah kita caranya melakukan jenggot, tidak isbal, ya, salat berjamaah di masjid, lurus, rapat, ini sunnah fi'liyah. Ada satu lagi sunnah tarkiyah, dengan cara meninggalkan apa? Tidak ikut-ikutan muludan, tidak ikut-ikutan usolli, tidak ikut-ikutan nawaitu, salawat naria, tahlilan, gitu. Terus kita disuruh ikut-ikutan karena nanti muncul fitnah? Ya tidak, tidak seperti itu. Untuk sesuatu yang tidak wajib dan tidak haram barangkali, ya, seperti Nabi mau merombak Ka'bah, beliau tahan, kan tidak wajib. Artinya kalau Ka'bah itu seperti di zaman Nabi sampai sekarang, ya nggak masalah. Kan sampai hari ini kan nggak ada orang tawaf itu ngeloncatin Hijr Ismail, ya kan? Nah, yang diinginkan oleh Nabi kan Hijr Ismail ditinggikan, karena bagian dari Ka'bah. Jadi sebetulnya Ka'bah itu bukan kotak, tapi kotak plus apa itu, setengah lingkaran ya. Sebetulnya Ka'bah yang asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kotak plus setengah lingkaran, kan begitu. Nah, seolah kotak saja. Hijr Ismail nggak sampai ke atas, kan begitu. Nah, Nabi menginginkan sampai ke atas karena itu sama. Kemudian pintu masuk, pintu keluar dibedakan begini, 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 begini. Tapi ketika keinginan Nabi tidak dijalankan, tidak kemudian orang-orang tawaf pada salah, nggak sah, enggak kan, tetap sah. Sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada orang tawaf Hijr Ismail itu diloncatin. Nah, itu nggak sah. Nah, maka apa yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu beliau menginginkan merombak Ka'bah tapi dibatalkan, ditahan, tidak bisa kita simpulkan bahwa banyak sunnah-sunnah yang lebih baik kita tinggalkan, takutnya jadi fitnah. Terlalu buru-buru kesimpulan seperti itu, dan fitnah antara satu orang dengan yang lainnya kan tidak sama. Bagi saya memanjangkan jenggot nggak ada fitnah di keluarga. Bagi antum mungkin ada cacian makian, beda-beda, beda-beda. Di zaman Nabi ada orang yang divonis masuk neraka karena menggelapkan harta rampasan perang. Apakah orang itu termasuk sahabat? Bukan ya, bukan. Karena seluruh sahabat masuk ke dalam keumuman radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannah. Surat At-Taubah itu, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Ya. Kalau tidak salah namanya kirkiroh itu, yang dinyatakan oleh Nabi dia di neraka karena gulul, menyembunyikan harta rampasan perang. Dan betul
mayatnya diperiksa, dia menyembunyikan abaah, semacam pakaian dingin ya, di dalam bajunya. Karena yang ikut berperang bersama Nabi, membela Madinah, membela Islam, bukan hanya kaum muslimin, ada orang-orang munafik di situ. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul tadi kan berapa kali ikut berperang. Bisa saja kan dia mati dalam peperangan itu. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.